Si Biru-Biru memiliki potensi alam yang luar biasa. Kawasan yang ada di Kabupaten Deli Serdang ini akan memiliki sebuah bendungan terbesar di Sumatera Utara. Jadi ini dulu masih kawasannya kita ya Pak? Iya. Awal selamat datangnya Pulau Deka itu di sini. Di sini. Di sini, masyarakat sekitar memiliki asa yang cukup besar atas kehidupan mereka. Nah pemirsa, tempat di mana saya berdiri saat ini dan rumah-rumah yang ada di sekeliling saya ketika nanti bendungan Laut Simeme ini sudah beroperasi, ini akan tenggelam. Pastinya negara itu hadir untuk mensejahterakan rakyat. Jadi tidak mungkin kita dalam pelaksanaan pembangunan bendungan ini sampai merugikan masyarakat. Kabupaten Deli Serdang secara umum memiliki pesona berupa sumber daya alamnya yang berlimpah. Tidak hanya itu, masyarakatnya juga memiliki keanekaragaman adat budaya yang turut menambah kekayaan sumber daya manusia di Kabupaten Deli Serdang. Meski suku Melayu menjadi suku asli di Deli Serdang, suku Karo menjadi salah satu suku yang cukup dominan di Kecamatan Si Biru-Biru dan beberapa kecamatan lain, terutama yang berbatasan dengan Kabupaten Karo. Bahkan, suku Karo di sini telah tinggal dan menetap untuk waktu yang cukup lama. Sejak dulu masyarakat di sini mengandalkan alam sebagai sumber kehidupan mereka. Mayoritas masyarakatnya berkebun dan bertani. Selain itu, pariwisata juga menjadi penunjang ekonomi masyarakat, khususnya yang tinggal di sepanjang aliran Sungai Seruai. Di sini banyak spot pemandian yang pada tiap akhir pekan ramai dikunjungi oleh wisatawan. Salah satunya kawasan pemandian air terjun Betala yang berada di Desa Sarilaba Jahe, Kecamatan Si Biru-Biru, Deli Serdang. Air terjun yang mengalir di antara pepohonan hijau dan asri, serta aliran sungai yang dangkal di bawahnya, menjadi alasan utama wisatawan berkunjung ke tempat ini. Melakukan perjalanan di Kabupaten Deli Serdang, khususnya di Kecamatan Biru-Biru ya, saya menemukan banyak sekali hal unik. Nah, salah satunya potensi alam yang ada di sini. Dan ini dia air terjun Betala. Saya juga tak ingin melewatkan kesempatan merasakan segarnya menghela nafas bebas polusi sembari menyicipi sejuknya air. Benar-benar menenangkan hati dan pikiran. Kondisi geologi dan sumber daya alam yang ada di kecamatan ini menjadikan kawasan Si Biru-Biru masuk ke dalam proyek strategis nasional atau PSN, yaitu pembangunan bendungan bernama Laut Simeme yang dapat menampung air sebesar 21,07 juta meter kubik. Ya, kecamatan ini nantinya akan menjadi kawasan yang memiliki manfaat besar bagi kehidupan masyarakat luas.
Proyek yang menghabiskan kas negara sebesar 1,3 triliun ini nantinya akan berfungsi sebagai pengendali banjir, sumber air baku masyarakat, sumber irigasi, sumber energi terbarukan, hingga menjadi ikon wisata baru di Deli Serdang. Ya, jadi bendungan yang memiliki kapasitas tampung 21,07 meter kubik ini diklaim dapat memenuhi kebutuhan air baku, ya, juga dapat mengendalikan banjir untuk kawasan yang ada di Kota Medan dan juga di Kabupaten Deli Serdang. Dan bendungan ini juga diklaim ini akan dapat menghasilkan energi listrik terbarukan. Untuk mendapatkan informasi pasti tentang Bendungan Lausi Meme, saya menjumpai Maruli yang berasal dari Satuan Kerja Pembangunan Bendungan Lausi Meme, Balai Wilayah Sungai Sumatera II, yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jadi Bendungan Lausi Meme ini salah satu bendungan multipurpose dam atau bendungan dengan multifungsi. Fungsi-fungsi yang didapat setelah Bendungan Lausi Meme ini terbangun antara lain satu adalah pengendalian banjir untuk Kota Medan dan sekitarnya, kurang lebih sekitar 68 meter kubik per detik. Kemudian manfaat yang lain adalah penyediaan air baku. Itu dapat menyediakan air baku untuk Medan, Deli Serdang dan sekitarnya kurang lebih besarnya 3.000 liter per detik. Kemudian manfaat yang lain adalah di sini bisa membangkitkan listrik. Jadi akan ada pembangkit listrik tenaga air sebesar 1 megawatt. Tentunya manfaat-manfaat lain seperti konservasi sumber daya air, tentunya pariwisata yang didapat setelah bendungan ini selesai dibangun. Wah, jadi ada banyak sekali manfaat yang nantinya bisa dirasakan oleh masyarakat. Ya. Kemarin saya sudah terlebih dahulu datang nih Pak ke masyarakat dan kita melihat juga secara langsung aktivitas keseharian masyarakat yang memang mereka ini hidupnya dari hasil perkebunannya mereka, ya kan Pak, yang mana sebagian mungkin lahannya juga ada yang terpakai begitu, dan memang sudah ada solusi dan penyelesaian nih. Cuman beberapa dari masyarakat juga mereka menyampaikan harapan nih untuk bisa segera terrealisasi dan terselesaikan begitu Pak. Mungkin kalau Bapak sendiri secara spesifik apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat yang terdampak secara langsung? Ya pastinya negara itu hadir untuk mensejahterakan rakyat. Jadi tidak mungkin kita dalam pelaksanaan pembangunan bendungan ini sampai merugikan masyarakat. Tetapi kan tentu kita di pemerintahan ini ada prosedur yang harus kita lewati. Nah, harapan kami ya masyarakat mudah-mudahan bisa memahami terkait prosedur-prosedur ini. Yang pasti pemerintah itu akan hadir untuk rakyat. Untuk masyarakat sekitar nih, ini kan akan berdampak juga secara sosial ekonomi. Nah, seperti apa Bapak melihatnya nanti masyarakat yang ada di sekitar Lausi Meme ketika memang bendungan ini sudah selesai? Bahwa akan ada potensi pariwisata yang bisa dinikmati atau diterima oleh khususnya Kecamatan Sibiru-Biru ini. Apabila masyarakat ingin mengembangkan potensi-potensi di sektor pariwisata tentu sangat memungkinkan sekali. Nah itu tentu akan menambah pendapatan masyarakat itu sendiri ya. Maruli juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya kelestarian sumber daya air dan pentingnya keberadaan Waduk Lausi Meme. Karena bukan hanya masyarakat di sekitar saja yang akan merasakan manfaatnya, melainkan masyarakat luas, khususnya yang ada di Medan, Deli Serdang, dan sekitarnya. Untuk mengetahui progres pembangunan bendungan dan kapan proyek ini akan rampung, saya bertemu dengan Jesaya Sihombing selaku Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II. Kami menjelaskan bahwa paket pertama sedang dalam proses pelaksanaan dengan kondisi progres saat ini adalah sebesar 57%. Untuk paket kedua sendiri adalah melaksanakan pekerjaan terowongan yang terbuat dari yang fungsinya adalah untuk pengalihan sungai, dan itu juga sudah selesai. Dan kemudian ada bangunan spillway yang untuk bangunan pelimpah, yang itu juga sebagian 90%. Nah, secara kontraktual bahwa paket 2 tersebut sudah selesai 100% secara kontraktual. Nah, secara menyeluruh ini bendungan tersebut
paket 1 dengan paket 2 kondisinya saat ini sebesar 73%. 73% ya. Nah, jadi kalau untuk target realisasi selesainya nanti ini untuk paket 1 dan paket 2 ini kapan, Pak? Perlu kami sampaikan bahwa secara menyeluruh ini sesuai dengan program untuk bendungan secara PSN itu kami berjanji dan memang diarahkan selesai Desember 2023. Tentunya kita berterima kasih kepada pemerintah pusat, ya, di mana kita putra daerah di sini merasa bahagia, bangga sebenarnya memiliki bendungan yang multipurpose yang mungkin hanya satu unit ini yang ada di Sumatera Utara. Tentunya itu menjadi kebanggaan sebagai kita juga putra daerah di sini. Iya, mungkin untuk melihat progresnya yang lebih jauh, Bapak dari reporter nanti bisa didampingi oleh konsultan supervisi saya, TL Pak Kristanto, untuk bisa melihat lebih jelas di lapangan. Boleh Pak, kita langsung lihat nanti ke sana ya? Siap, boleh Pak, boleh Pak. Terima kasih banyak Pak, mari Pak. Selanjutnya, saya didampingi oleh Kristanto yang merupakan konsultan supervisi bendungan Lausi Meme. Meski memiliki banyak manfaat, pembangunan bendungan menyebabkan 250 keluarga yang berada di Kecamatan Sibiru-Biru terkena dampaknya. Salah satu desa yang terdampak cukup besar adalah Desa Kuala Deka. Untuk mengetahui informasi tentang desa ini, saya langsung menjumpai Kepala Desa Kuala Deka. Halo, selamat pagi Pak Kades. Pagi, Pak. Gimana kabarnya Pak? Baik. Sehat Pak ya? Sehat. Iya Pak, saya dari Potret dari TV Pak. Kebetulan kita tadi lagi ngelihat-lihat progres bendungan yang ada di Lausi Meme ya Pak ya. Dan menurut informasi desa kita, Desa Kuala Deka adalah salah satu desa yang juga cukup terdampak dengan adanya bendungan. Benar ya Pak? Iya, benar-benar. Gimana Pak kondisinya? Kalau terkena dampak sekitar 260 hektar lah, kurang lebih 260 hektar. Pada intinya ya masyarakat sih setuju kan, mendukung. Ya namanya kita kan warga negara Indonesia yang baik kan harus nurut kan. Yang intinya kepentingan ini untuk kepentingan negara ya kita juga harus legowo kan seperti itu. Walaupun ya hati kecil ya ada juga sedikit intinya kurang setuju gitu, tapi kan ini untuk kepentingan negara ya kita harus dukung. Jadi ini dulu masih kawasannya kita ya Pak? Iya. Awal selamat datangnya Kuala Deka itu di sini. Di sini. Nah, jadi ini pemirsa, ini adalah batas antara desa sebelah dengan Desa Kuala Deka, dan dulunya di tempat nggak jauh dari lokasi kita berdiri sekarang, ini ada tugu selamat datang di Desa Kuala Deka yang harus ya dihancurkan ya Pak ya. Dan sekarang udah jadi seperti ini. Ya, jadi Nanda inilah bendungan Lausi Meme. Ini dia ya Pak. Ya. Berarti kalau di daerah sekarang yang ini termasuk bagian dari desa kita juga Pak? Ya inilah ke atas desa kita Kuala Deka kan. Ini ke atas ya? Iya, ini kan Asbendung, ke atas Kuala Deka, yang ke bawahnya Rumah Gerat, sebelah sini, sebelah sana Desa Sarilaba Cahe. Bapak bisa nanti berkunjung ke Dusun 3, Dusun 3 Kuala Sabah. Bapak nanti bisa berjumpa dengan kadus saya, Bapak Makpus Lubis. Nanti dialah yang bawa Bapak kan keliling, mungkin mau melihat-lihat apa yang ada di Desa Kuala Deka seperti itu. Saya tahu, tidak mudah bagi masyarakat untuk merelakan tanah kelahiran mereka.
Ini adalah pengorbanan besar dari masyarakat desa Kuala Dekah yang mendahulukan kepentingan orang banyak di atas kepentingan mereka sendiri. Selanjutnya saya menemui Mahfuz, Kepala Dusun 3 Kuala Sabah. Saya ingin melihat lebih dekat seperti apa kehidupan masyarakat yang nantinya harus mengungsi mencari tempat tinggal baru. Dan baru saja berjumpa, Mahfuz langsung menyurahkan isi hatinya yang juga mewakili masyarakat desa yang terdampak oleh bendungan. Keadaan kami sekarang di sini Dusun 3 Kuala Sabah yang dinyatakan itu dusun tenggelam atau kena itu relokasi. Sampai sekarang kami tidak tahu kemana arahnya kami direlokasi. Kalau sudah selesai nanti bendungan ini yang kita duduki ini sama Dusun 3 Kuala Sabah itu mungkin nanti jadi genangan air. Dengan adanya bendungan Loh Sumeme ini, dengan adanya proyek ini, perkembangan nanti di desa Kuala Dekah ini pasti maju pesat. Satu, pertambahan penduduk, itu sudah pasti. Karena apa? Lokasi pariwisata. Yang kedua, mungkin kesadaran masyarakat kami desa Kuala Dekah ini dengan adanya bendungan ini, maka anak-anak generasi kami lebih giat dia untuk belajar dan sekolah mencapai S1 atau S2 dan selanjutnya. Artinya Bapak percaya dengan adanya bendungan ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Itu udah pasti, itu udah jurus pasti. Itu udah pasti. Tidak akan ada itu pembangunan yang bisa mengapakan masyarakat, itu merugikan masyarakat itu baik segi ekonomi, baik nanti segi pendidikan itu tidak akan dirugikan. Tapi itulah keinginan kami itu percepatan pembayaran tanah ini, sebab tuntutan masyarakat cuma itu, karena udah ada janji bahwa asalnya apabila ini lepas hutan produksi makanya itu diganti rugi tanahnya. Nah, itu yang dipegang masyarakat kami. Dan sampai sekarang itu belum ada ganti ruginya? Belum ada. Setelah berbincang, saya diajak Mahfuz untuk berkeliling desa. Selama di perjalanan, saya melihat hampir setiap warga desa memiliki kebun duku sendiri. Seperti yang dikatakan kepala desa, duku menjadi komoditi andalan di desa ini. Bahkan duku yang dihasilkan desa Kuala Dekah diklaim memiliki bentuk dan cita rasa yang berbeda dengan duku dari daerah lain. Meski sedang tidak musim, saya diajak Mahfuz untuk melihat secara langsung proses panen buah duku milik salah seorang warga desa. Untuk memanen, kami harus melalui jalan setapak hingga melewati anak sungai, lalu menanjak masuk lebih dalam ke kawasan hutan masyarakat. Oh ya, di sini duku ditanam tanpa merusak ekosistem hutan. Sejak dulu, nenek moyang mereka sudah mengajarkan tentang bagaimana memanfaatkan hutan tanpa merusak ekosistem di dalamnya. Hal inilah yang terus dipertahankan oleh masyarakat desa sampai hari ini. Kalau per tahun itu, inilah kita nggak bisa progreskan lagi dalam berapa tahun ini. Karena kalau dia buah lambung gini aja pun dia bisa mencapai 10 sampai 15 ton satu hari. Satu hari? Iya, di desa kita ini desa aja? kita ini. Nantinya sebagian besar kebun duku milik masyarakat ini akan ikut tenggelam. Mereka harus mencari lahan lain, memulai kembali dari nol, dan harus menunggu hingga belasan tahun untuk bisa kembali memanen duku. Meski demikian, saya tetap melihat raut wajah penuh semangat dari tiap individu mereka. Berharap kehidupan mereka selanjutnya bisa berjalan lebih baik.
Terus berkeliling, akhirnya saya tiba di Dusun 3 Kuala Sabah. Jadi ini dia Dusun 3, pemirsa. Dusun 3 yang ada di Desa Kuala Dekah. Dan nanti mayoritas semua pemukiman, lahan pertanian yang ada di sini semuanya akan tenggelam. Dusun ini didiami sekitar 17 kepala keluarga. Hampir seluruh masyarakat yang tinggal di dusun ini menggantungkan hidup mereka pada hasil pertanian dan perkebunan. Letaknya yang berada di dataran rendah menjadikan dusun ini nantinya sebagai bagian paling dasar dari genangan air bendungan Lausi Meme. Nah pemirsa, kita baru aja sampai di rumah Pak Kadus ya, Pak Mahfuz Lubis, dan menurut informasi dari Pak Kadus di sini ini ada sekitar 28 kakak ya yang mendiami kawasan yang nantinya ini akan menjadi bagian dari proyek ataupun mega proyek bendungan Lausi Meme. Jauh sebelum proyek bendungan ini berjalan, Dusun 3 Kuala Sabah tidak masuk dalam berbagai proyek pembangunan infrastruktur kabupaten maupun desa. Hal ini dikarenakan dusun ini sudah ditetapkan sebagai kawasan bendungan. Bahkan, baru beberapa tahun terakhir, dusun ini merdeka dari kegelapan. Itu pun didapat dari swadaya masyarakat sendiri. Meski begitu, masyarakat dusun hanya bisa pasrah, menerima keadaan dan patuh pada negara. Nah, satu hal yang menarik. Di sini, masyarakat akan berkumpul dan saling membantu dalam melakukan berbagai aktivitas, termasuk membuat cimpa kali ini. Oh ya, makanan tradisional Karo ini terbuat dari beras ketan sebagai bahan utamanya. Isinya menggunakan gula yang dicampur dengan kelapa parut dan kemudian dibalut dengan menggunakan daun pisang atau daun singkut. Ini ada juga tekniknya biar nggak pecah dia. Cimpa yang telah selesai dibuat, satu persatu dimasukkan ke dalam dandang untuk kemudian dikukus. Pengukusan dilakukan secara tradisional dengan menggunakan kayu api. Cimpa khas Karo ini biasanya disajikan pada hari-hari tertentu, seperti acara adat, pesta pertemuan keluarga, hingga pesta adat yang besar seperti perkawinan atau kerja tahun. Dari perjalanan kali ini, saya belajar banyak hal. Satu di antaranya, tidak ada hal baik yang lahir tanpa pengorbanan dan perjuangan. Semoga segala potensi yang ada di Kecamatan Sibiru-Biru dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, sehingga memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.